Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Saya Lestari Rahayu dari TK PGRI Madukara, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara, menyampaikan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pembimbing saya Ibu Siti Asia sebagai fasilitator dan Ibu Geniatis sebagai pengajar praktik. Keterkaitan antar materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sungtulado ing Matio Mangunkarso Tuturi Handayani. Filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara meliputi pendidikan yang menuntun. Maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak bukanlah kertas kosong. Anak bukan kertas putih yang kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa. Akan tetapi anak lahir dengan kekuatan kodratnya yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis kodrat yang masih samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Bermain sebagai kodrat anak. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, kemauan atau karsa, tenaga yaitu pekerti sudah ada pada anak. Untuk itu, dalam pembelajaran di sekolah hendaknya ada permainan-permainan yang mengasah itu semua. Contoh dalam permainan tradisional engklek, bola bekel, lompat karet, gobak sodor, dan sebagainya. Pentingnya budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pendidikan yang berpihak pada anak. Kepala bunga matahari yang tampak seperti bunga tunggal yang menyerupai matahari sebenarnya terdiri dari bunga-bunga yang lebih kecil. Kelopak kuning yang mengelilingi kepala tersebut, ray flowers, tidak seperti bunga pada umumnya. Flowers ini tidak dapat bereproduksi. Peran petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung seperti memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yaitu 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, 5. Berpihak pada murid. Peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran.
Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran, atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer.
Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.